Jadi, kita lanjut ke fitur penjualannya. Nah, sesuai modul, kita mulai di tanggal 5 Januari 2020. Perusahaan melakukan penginputan nomor faktur pajak yang dapat digunakan oleh perusahaan, yaitu sekian-sekian dengan notes, pengaturan, lanjut ke penomoran pajak. Nah, kita masuk ke database PT Rahansani. Sesuai dengan notes-nya tadi, itu kita disuruh masuk ke pengaturan dulu. Lalu lanjut ke penomoran. Akan tetapi karena kita menggunakan Accurate Online sekarang, notes ini dipergunakan untuk Accurate Desktop yang memang tahapnya itu kita masuk ke pengaturan lalu ke penomoran. Untuk Accurate Online itu kita langsung pilih ke Smart Link Text dan lanjut ke penomoran faktur pajak. Dari sini kita masukin nomornya. Untuk pemasukan nomornya, ini nggak boleh di copy dan langsung di paste ke sini, itu karena nomornya bakal hilang saat di paste. Nah, untuk tipe penggunaan nggak diubah, tetap utama. Setelah itu klik save. Nah, selesai penomoran faktur pajak, kita lanjut ke transaksi selanjutnya, yaitu transaksi tanggal 6 Januari 2020. Perusahaan mengirimkan penawaran penjualan kepada si Vito Baja dengan rincian harga, sekian, dengan notes penjualan, lanjut ke penawaran penjualan. Nah, kita ikutin sesuai notes-nya. Ke penjualan, lalu penawaran penjualan. Di tanggal 6 ini, kita bakal bikin penawaran terlebih dahulu, jatuhnya seperti langkah pertama dari penjualan barang. Nah, dari penawaran ini dipesan oleh CV Tobaja. Kita bikin Tobaja di sini dengan tanggal 6 Januari 2020. Nah, setelah itu kita isi barang yang dipesan. Itu yang pertama ada sneakers. Kuantitinya dipesan 20. Lalu lanjut ke barang kedua yaitu high heels. Dengan jumlah barang 20 juga. Lanjut barang ketiga yaitu boots. Barang ketiga kuantitinya juga 20 dengan harga 210. Lanjut. Lalu setelah itu kita save untuk membuat invoice penawaran ya. Save. Lalu setelah itu kita lanjut ke transaksi ketiga, yaitu tanggal 7 Januari 2020. Nah, kebetulan di tanggal 6 dan 7 itu berkaitan. Di tanggal 7 Januari kita memiliki transaksi perusahaan menerima pesanan penjualan dari si Vito Baja dengan nomor PO 0074 atas penawaran penjualan yang diberikan pada tanggal 6 Januari 2020.
Atas pesanan ini, si Vito Baja memberikan uang muka sebesar 5 juta, termasuk pajak. Pembayaran dilakukan dengan transfer ke rekening Bank Mandiri. Nah, dengan notes penjualan, lalu ke pesanan penjualan. Kita tutup desktop yang ini dulu. Lalu kita masuk ke penjualan, masuk ke pesanan penjualan. Nah, dari pesanan penjualan ini kita pilih Tobaja karena tadi yang mesen si Vito Baja. Di tanggal 7 Januari 2020. Lalu karena kita udah bikin invoice penawaran sebelumnya, jadi kita pilih dari ambil, kita nggak usah ambil barang lagi, kita ambil dari pencatatan penawaran sebelumnya. Pertama kita masuk ke ambil, lalu pilih yang penawaran, lalu klik kaca pembesar ini, klik yang ini, lalu keluar pencatatan penawaran sebelumnya yang di tanggal 6. Nah, dari sini kita masukin nomor PO-nya, yaitu 0074. Tanggal pengirimannya kita perkirakan tanggal 8 Januari 2020. Lalu untuk biaya lain-lainnya belum nggak ada, karena yang ada di sini pembayaran uang muka sebesar 5 juta. Nah, dari situ kita lanjut ke proses untuk memasukkan uang mukanya. Lalu masuk proses, pilih yang uang muka. Nah, dari yang uang muka, ini sesuai dari modulnya itu tadi 5 juta ya. Nah, kita masukin di sini 5 juta. Kena pajak dan total juga termasuk pajak, seperti yang diberitahu dari modul tadi. Lalu uang mukanya udah kita isi 5 juta. Kita proses ke pembayaran. Nah, ini fakturnya yang tadi kita masukin banknya. Setelah itu tanggal bayarnya itu di tanggal 7 Januari 2020. Nah, lalu kita reload terlebih dahulu. Setelah itu baru kita save. Kita lanjut ke tanggal 8 Januari, yaitu perusahaan mengirimkan barang kepada si Vito Baja atas pesanan penjualan pada tanggal 7 Januari 2020. Barang dikeluarkan dari gudang depan, pengiriman dilakukan dengan menggunakan mobil box dengan notes penjualan lalu pengiriman barang. Nah, kita masuk ke penjualan lalu pengiriman barang. Sebelumnya kita close dulu tab yang ini. Lalu kita masuk ke penjualan. Terus ke pengiriman barang. Pengiriman pesanan. Nah, di sini kita mau kirim ke si Vito Baja tadi ya. Ke Tobaja pada tanggal 8 Januari 2020. Nah, pengiriman dilakukan dengan mobil box. Karena kita udah catat sebelumnya ya, mobil box. Lalu kita ambil dari faktur pesanan tadi yang di tanggal 7.
Lalu dikatakan juga bahwa barang dikeluarkan dari gudang depan. Sebelumnya ini dari gudang belakang, maka kita ubah dulu ke gudang depan. Nah, setelah itu di tanggal 8 Januari juga ternyata tidak ada biaya lain-lain atau seperti biaya pengiriman. Setelah itu kita bisa save proses pengiriman pesanan ini. Kita lanjut ke transaksi tanggal 9. Perusahaan melakukan penagihan kepada si Vito Baja atas pengiriman pesanan pada tanggal 8 Januari 2020 dengan notes penjualan lalu faktur penjualan. Kita buka penjualan terlebih dahulu, lalu ke faktur penjualan. Lalu di pelanggan masukkan si Vito Baja. Dan di tanggal 9 Januari 2020. Lalu ambil di bagian pengiriman karena kita sebelumnya sudah membuat invoice pengiriman di tanggal 8 Januari. Lalu klik lanjut. Di sini sudah terlihat uang DP yang dibayarkan itu 5 juta rupiah dengan nomor PO 0074. Lalu setelah itu kita klik save. Lanjut ke transaksi selanjutnya. Di tanggal 10 Januari 2020, penjualan secara tunai kepada pelanggan umum dengan detail sebagai berikut. Atas produk ini dikenakan biaya angkut sebesar 100.000, pembayaran langsung diterima dengan transfer ke Bank BCA. Infonya, biaya angkut yang ditagihkan akan ditampung akun pendapatan lain-lain. Barang dikeluarkan dari gudang depan dengan notes penjualan, lalu lanjut ke faktur penjualan dan diteruskan ke penerimaan penjualan. Pertama kita masuk ke penjualan terlebih dahulu. Lalu ke faktur penjualan. Lalu isi nama pelanggan dengan pelanggan umum di tanggal 10 Januari 2020. Lalu isi pesanannya sesuai dengan pesanannya, yaitu pertama handbag sebanyak 15 buah. Dikeluarkan dari gudang depan. Jadi kita ubah dulu dari gudang belakang menjadi gudang depan. Lalu lanjut. Jangan lupa untuk menambahkan biaya angkut di akun pendapatan lain-lain. Kita cari pendapatan lain-lain. Setelah itu ganti nama biayanya menjadi biaya angkut. Dengan jumlah 100.000. Lalu lanjut. Setelah itu
kita cek biaya angkutnya sudah muncul dan juga barangnya sudah ada, kita proses ke pembayaran karena transaksi kali ini dilakukan secara tunai. Kita isi banknya dengan Bank BCA. Dengan metode bayar transfer bank di tanggal 10 Januari 2020. Lalu jangan lupa kita reload nilai pembayarannya. Totalnya 7.525.000. Setelah itu baru bisa kita save atau simpan. Lanjut ke transaksi selanjutnya di tanggal 11 Januari 2020. Perusahaan menerima penjualan dari CV opa saya dengan detail barang sebagai berikut. Atas penjualan ini, pelanggan ini melakukan pembayaran melalui transfer ke Bank BCA, kemudian barang baru akan dikirim pada tanggal 12 Januari 2020. Dengan notes, aktifkan fitur penjualan untuk faktur di muka mendahului pengiriman dengan cara pengaturan, preferensi, fitur, lalu penjualan. Kedua, penjualan, lanjut ke faktur penjualan, dan terus ke penerimaan penjualan. Jadi pertama kita ke setting atau pengaturan terlebih dahulu untuk mengaktifkan fitur faktur di muka. Lalu buka fitur penjualan. Lalu checklist yang faktur di muka mendahului pengiriman, lalu simpan. Selanjutnya kita masuk ke penjualan, lalu ke faktur penjualan. Lalu isi nama pelanggannya dengan CV opa saya di tanggal 11 Januari 2020. Lalu isi barang sesuai pesanan. Yang pertama itu tote bag. Sebanyak 10 buah. Lalu klik lanjut. Lalu masukkan barang kedua yaitu sling bag. Dengan jumlah 10 buah juga. Sesuai dengan modul kita tadi. Lalu jangan lupa untuk checklist di bagian faktur di muka, mendahului pengiriman, lalu lanjut ke proses pembayaran. Klik di proses, lalu pembayaran. Setelah itu isi penerimaan penjualan dari Bank BCA dengan metode bayar transfer bank di tanggal 11 Januari 2020. Lalu jangan lupa reload nilai pembayaran dan save atau simpan. Lanjut ke transaksi selanjutnya, itu di tanggal 12 Januari 2020, perusahaan melakukan pengiriman barang atas penjualan pada tanggal 11 Januari 2020. Pengiriman dilakukan dengan menggunakan mobil box, barang dikeluarkan dari gudang depan.
Kita ke penjualan terlebih dahulu, lalu ke pengiriman pesanan. Lalu isi nama pelanggannya dengan CV opa saya di tanggal 12 Januari 2020. Pengiriman menggunakan mobil box. Lalu kita ambil dari faktur di muka. Lalu klik lanjut. Jangan lupa untuk memastikan barang dikeluarkan dari gudang depan. Lalu setelah itu baru bisa kita save atau simpan. Lanjut ke transaksi berikutnya, itu di tanggal 13 Januari 2020. Perusahaan menerima retur dari CV Tobaja atas faktur tanggal 9 Januari 2020. Barang yang diretur adalah sneakers sebanyak 1 piece karena barang cacat. Untuk barang retur dimasukkan ke gudang depan. Dengan notes penjualan, retur penjualan. Kita masuk kembali ke penjualan, lalu retur penjualan. Lalu isi nama pelanggan dengan CV Tobaja. Tanggal transaksi 13 Januari 2020. Dengan faktur pada tanggal 9 Januari 2020. Lalu klik ambil, pilih yang sneakers atau uncek yang high heels dan boots. Klik lanjut dan ubah kuantitas sneakers jadi 1 buah saja. Karena yang mau diretur dari CV Tobaja hanya 1 buah sneakers. Klik lanjut. Tidak ada biaya lainnya. Setelah itu bisa kita save atau simpan. Lanjut ke transaksi terakhir yaitu tanggal 14 Januari 2020, perusahaan menerima pelunasan dari CV opa saya atas invoice nomor 9786. Pelunasan dilakukan dengan giro Bank BCA dengan nomor GR 898990 dan tanggal cairnya 30 Januari 2020. Kita masuk ke penjualan dan penerimaan penjualan. Terima dari CV opa saya dengan Bank BCA, metode bayar cek atau giro, lalu masukkan kode giro yang tadi ada di modul GR 898990. Tanggal bayarnya 14 Januari 2020 dan tanggal ceknya tanggal 30 Januari 2020. Lalu klik ambil.
untuk mengambil invoice yang sudah ada. Setelah itu jangan lupa reload di nilai pembayaran. Lalu bisa kita save atau simpan. Sekarang kita akan membahas mengenai fitur persediaan, aset tetap, kas, core bank, dan juga jurnal umum. Di sini transaksi pertama terjadi pada tanggal 14 Januari 2020, di mana perusahaan memberi produk gratis kepada perusahaan yang telah menjadi pelanggan setiap perusahaan. Hal ini sebagai salah satu bentuk pemasaran perusahaan, produk yang dikeluarkan dari gudang depan. Oleh karena itu, bagian accounting melakukan penyesuaian persediaan atas kegiatan ini ke dalam akun beban pemasaran. Di sini dikasih tahu tipe bebannya, kode perkiraannya, nama akunnya. Jadi yang pertama kali harus kita lakukan di sini adalah kita membuka Accurate, lalu kita buka pada buku besar karena ini membuat akun perkiraan, lalu kita pencet akun perkiraan. Setelah itu untuk tipe akunnya, tadi tipe akunnya di sini adalah beban, akun beban. Lalu kode perkiraannya tadi 6025. Dengan nama beban pemasaran. Lalu kita simpan. Nah, setelah dari ini kita tutup tab akun perkiraan, lalu kita buka pengaturan. Dari pengaturan kita ke preferensi, lalu dari preferensi kita buka akun perkiraan, persediaan, lalu di sini di penyesuaian persediaan akun penyesuaian kita tambah beban pemasaran. Lalu kita simpan. Nah, setelah itu kita input penyesuaian persediaannya, kita buka persediaan, penyesuaian persediaan, lalu tanggalnya jangan lupa diganti 14 Januari 2020. Di sini produk yang diberikan adalah sling bag. Sling bag sebanyak 10. Kan di sini biar 10 pieces dari gudang depan. Nah, kalau kayak gini pemasaran itu kan artinya ada pengurangan kan karena diberikan secara cuma-cuma, secara gratis. Maka di sini kita berikan pengurangan. Lalu kita lanjut. Nah, setelah itu kita lihat ini yang di sini akun penyesuaiannya ekuitas saldo awal. Seharusnya di situ adalah beban pemasaran. Maka dari itu ini kita ganti dengan beban pemasaran. Nah, jika sudah benar semuanya, kita save. Nah, lalu kita close tabs-nya. Lalu untuk transaksi yang kedua adalah pada tanggal 16 Januari 2020 mengadakan paket promo dengan detail sebagai berikut. Ini detailnya seperti ini. Maka yang harus kita lakukan pertama kali adalah kita membuat ini paket ini ya di Accurate. Jadi yang harus kita lakukan pertama adalah persediaan, lalu persediaan barang dan jasa.
Nah, sini kategori barangnya itu adalah umum, ya. Umum, lalu kode barang-barang dan jasa. Ini kita ganti jadi I.0009. Nama barangnya adalah paket kece. Maka yang harus persediaan ini kita ganti jadi grup. Lalu di sini kita ganti paket satu ini. Ya, karena belum ada jadi kita buat baru. Lalu kita kata penjualan atau pembelian, kita uncheck, harga dihitung dari rincian grup. Di sini kita masukkan harga per paketnya, harga per paket 700.000. Nah, lalu terkena PPN nggak? Terkena PPN 100% ya kan? Lalu kita ke sini, PPN. Jika sudah semuanya sini kita buka rincian grupnya. Nah, di rincian grup ini kita isi barang-barang yang menjadi paket, yaitu isi paketnya. Ini ada 1 pieces high heels dan 1 pieces handbag. Ini kita cari high heels, 1, lalu handbag. Nah, lain-lain akun dan gambar kita abaikan. Jika semua sudah benar dan sesuai, seperti ini kita simpan. Nah, jika sudah, kita X. Itu untuk transaksi yang kedua. Lalu untuk transaksi yang ketiga, tanggal 17 Januari tahun 2020, PT Nusantara tertarik untuk membeli paket kece sebanyak 4 paket secara tunai untuk pembayaran melalui kas IDR, barang yang dikeluarkan dari gudang depan. Maka yang pertama kali kita harus lakukan, karena ini transaksi berbayar, maka kita penjualan ya, langsung ke faktur penjualan. Dari faktur penjualan kita isi sini PT Nusantara. Tanggalnya jangan lupa 18 Januari 2020. Lalu untuk barangnya kita cari sini paket kece sebanyak berapa? Banyak 4 paket. Apakah di sini kena PPN ya? Nggak ada juga salesman-nya, lalu kita lanjut. Nah, lalu kita coba buka yang I-nya. Kita perumpamakan aja ya, ini tanggal 19 untuk tanggal pengirimannya. Tidak ada lagi yang perlu ini kita lihat, semua sudah benar, baik. Sekarang kita, karena ini adalah transaksi dibayar secara tunai, maka dari faktur penjualan bisa langsung kita proses pembayaran. Nah, dari pembayaran ini, tadi di sini dibilang bukan pakai bank, tapi menggunakan kas tunai. Tanggalnya kita ganti jadi tanggal berapa tadi? Tanggal 17. Ini kita refresh. Kalau sudah seperti ini, boleh kita save. Nah,
save. Tadi ada kesalahan. Lalu sekarang kita close tabs. Kita lihat transaksi selanjutnya itu ada pada tanggal 20 Januari. 20 Januari 2020, perusahaan melakukan pembelian aset. Nih, dibeli aset laptop Toshiba seharga 10 juta. Maka yang harus kita lakukan di sini pertama adalah kita membuka pembelian. Lalu faktur pembelian. Karena kita lihat di sini pemasoknya siapa? Nggak ada ya, dijelasin, kita ambil aja pemasok umum. Untuk tanggal transaksinya tanggal 20 Januari. Nah, karena ini merupakan untuk faktur, nomor faktur jangan lupa. Faktur AT001 aja. Karena ini merupakan transaksi pembelian aset ya, kita nggak usah pencet ini nih. Karena ini kan untuk mencari inventory, maka kita pencet yang kotak ini pembelian aset. Kalau ada pemberitahuan ini kita klik ya. Lalu nama asetnya itu laptop Toshiba sebanyak 1 unit dengan harga 10 juta. Apakah ada PPN? Nggak ada ya PPN, soalnya ini adalah aset tetap, bukan merupakan inventory. Maka kita uncheck PPN-nya lalu kita lanjut. Dari sini kita harus kita lihat apakah ada yang perlu diganti. Untuk ini tanggal pengiriman kita anggap saja 20 Januari 2020 ya. Lalu setelah itu pembelian dilakukan dengan mentransfer, berarti dibayar secara langsung ya ini ya. Jadi nggak perlu disimpan dahulu, langsung aja kita proses pembayaran. Lalu kita pilih ini bank, karena dengan metode transfer bank 20, tanggal jangan lupa diganti ya. Jika sudah, ini kita simpan. Nah, sekarang kalau seperti ini, apakah ini sudah merupakan aset tetap? Kita nggak tahu ya, kita coba lihat di aset tetap. Ini di sini ada, cuman ini tertulis masih tanda pensil kayak gini, bukan tanda checklist kayak gini, menunjukkan ini belum diakui sebagai aset tetap. Maka dari itu kita buka aset tetap, lalu kita pencet yang tadi ini hijau, lalu kita klik di sini. Di sini apakah ini aset tidak berwujud? Tidak ya, jadi jangan di checklist. Ini adalah aset berwujud. Metode yang digunakan adalah metode penyusutan garis lurus atau straight line. Lihat sini. Untuk akunnya adalah akun peralatan. Akun masuk penyusutan juga peralatan. Beban penyusutan juga peralatan. Lalu umur asetnya 5 tahun. Apalagi coba kita cek ini. Kategori asetnya peralatan. Nah. Tuh. Udah sama semua kan?
Kalau sudah dirasa sama semuanya, langsung kita klik simpan. Nah, sekarang kita lihat di sini. Tuh, sudah checklist kan? Berarti aset tetap. Boleh kita checklist. Lalu untuk transaksi selanjutnya adalah transaksi tanggal 23 Januari 2020, di mana pembelian Singapura dolar atau SGD sebesar $450 menggunakan BCA IDR dan langsung ditransfer ke rekening BCA SGD. Lalu atas transaksi ini perusahaan dikenakan biaya administrasi sebesar 25.000 dialokasikan ke dalam akun beban lain-lain. Informasi nilai kursnya ini ada segini. Yang pertama kali harus kita lakukan adalah kita buka di KSN Bank. Dari KSN Bank kita transfer bank. Transfer bank, kita lihat di sini dari tadi kan dari Bank BCA IDE IDR ke BCA SGD. Kursnya tadi kan diberitahukan kalau kursnya itu 10.050. Hasil transfernya tadi 450. Oh iya, jangan lupa nih tanggalnya. Itu tanggal transaksinya berapa? 23 Januari 2020. Nah, ini karena belum ini nih total banknya belum sama, maka kita masukkan aja nih di sini nih. Kita samain 4.522.500. Nah, kalau kayak gini udah sama. Nah, kalau udah sama kayak gini, jangan langsung kita save, tapi kan tadi di sini dijelaskan kalau perusahaan ada terkena biaya administrasi dan dialokasikan dengan beban lain-lain. Coba kita buka beban lain-lain di sini. Nah, ini kita ganti jadi biaya administrasi. Lalu nilainya kita ubah menjadi 25.000 kan. Dibebankan ke bank pengirim. Lanjut. Ya. Jika sudah seperti ini, boleh kita save. Lalu untuk transaksi selanjutnya adalah perusahaan menjual 1 unit komputer dengan harga jual 5.500.000. 5.500.000. Pembeli mentransfer uang ke BCA. Bla 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 bla. Dialokasikan ke akun penghentian aset tetap. Nah, nih udah dijelasin nih di sini. Jadi ya, kayak yang tadi ya, kita pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita buat akun perkiraannya dulu. Nih, akun perkiraannya kita bikin di buku besar, akun perkiraan. Lalu di sini kita bikin beban lainnya. Lalu kode perkiraan 7.300. Namanya tadi adalah laba atau rugi penghentian aset. Nah, jika sudah kayak gini kita save, boleh kita save. X.
Lalu yang harus kita buka sekarang, coba kita buka aset. Oh enggak, kita harus ini dulu pengaturan dulu ya. Oh enggak, kita harus ini dulu pengaturan dulu ya. Pengaturan preferensi. Akun perkiraan, dari situ kita yang persediaan. Kita masukin. Oh, nggak usah ini. Lalu kita buka di aset tetap. Dari aset tetap kita ke disposisi aset tetap. Disposisi aset tetap itu yang pertama kali harus kita cari asetnya adalah komputer, ya kan, yang dijual pada tanggal ini, tanggal berapa? Tanggal 25 Januari 2020. Kuantitasnya berapa? Kuantitasnya 1. Maka ini harus kita ganti jadi 1. Lalu akun perkiraannya tadi laba, rugi, penghentian aset. Nah, ini asetnya kan dijual ya. Jadi kita checklist di sini. Dijual dengan harga berapa? 5.500.000. Akunnya akun perawatan. Oh, salah, akunnya ini bank ya. Bank BCA. Lalu kalau sudah seperti ini nih, kita boleh save. Nih. Nah, di sini nanti kita bisa lihat kalau komputernya itu udah ada. Terus kita lihat nih di sini rincian jurnalnya. Nih yang dijelaskan. Penyusutan, akumulasi, semuanya udah dijelasin. Lalu kita ke transaksi selanjutnya. Transaksi selanjutnya itu tanggal 27, di mana pencatatan biaya air dan listrik dan telepon untuk pembayaran menggunakan BCA. Kalau kayak gini, yang harus dilakukan adalah cash and bank. Ini sudah menjadi lingkup pemberian cash and bank, lalu payment atau pembayaran. Dari payment, kita pilih banknya, Bank BCA. Tanggalnya jangan lupa diganti. Tanggal transaksinya adalah tanggal 27. Nomor ceknya boleh diabaikan. Untuk akun perkiraannya ini kita cari beban air, beban listrik. Nah, beban listrik sebanyak berapa? 2 juta rupiah. Boleh kita lanjut. Di sini tidak ada. Oh, boleh kita tulis di catatannya pembayaran sebagai keterangan ya. Telepon Januari 2020. Jika sudah begini, boleh kita save. Lalu kita lihat transaksi selanjutnya itu di tanggal 29, di mana terjadi pencatatan bunga bank dialokasikan pada bulan Januari. Nah, kalau transaksi seperti ini masih di lingkup cash and bank, tapi bukan pembayaran tapi penerimaan, karena diterima bunga bank ya kan. Di sini dijelaskan bahwa pada tanggal 29 Januari catatan bunga
bunga bank pada Januari 2020 diterima pada Bank BCA. Maka di sini banknya adalah Bank BCA IDR. Tanggalnya itu tanggal 29 apa 20 ya 29 2020. Nomor ceknya boleh diabaikan. Ini kita cari tadi pendapatan lain-lain diubah menjadi bunga bank. Jadi kita carinya pendapatan. Kita ganti jadi bunga bank. Lalu nominalnya berapa? 125.000. Kita lanjut. Ini boleh diabaikan, lalu boleh kita save. Nah, jika sudah, untuk transaksi selanjutnya pada tanggal 31 Januari 2020, perusahaan melakukan rekonsiliasi PPN masukan dan PPN keluaran pada periode Januari 2020. Nah, kalau rekonsiliasi PPN, yang pertama kali harus kita lakukan adalah kita lihat dulu jumlah PPN keluaran dan PPN masukannya berapa sih. Yang pertama harus dilakukan adalah kita buka daftar laporan, lalu ke daftar laporan, lalu dari daftar laporan kita cari nih pajak, lalu dari pajak kita buka ini rekonsiliasi PPN lebih atau kurang bayar. Periodenya dari periode 1 Januari 2020 sampai 31 Januari 2020. Silakan. Nah, ini di sini kan dikasih tahu nih PPN keluarannya itu 2.988.000. Nah, PPN masukannya 1.369.000. PPN lebih kurangnya di sini ada 1.619.000. Maka kita harus perhatiin ya angka-angkanya, kita harus hafal. Lalu dari sini kita buka di jurnal buku besar, lalu kita ke jurnal umum. Nah, tanggal transaksi 31 Januari 2020. Lalu di sini perkiraan akunnya kita PPN keluaran dulu di debit ya kan. PPN keluaran di debit sebesar 2 juta, tadi 2.988.000. Di debit sebesar 2 juta, tadi 2.988.000. Lanjut. Lalu di kreditnya PPN masukan sebesar 1.369.000 kan? Lalu kita lanjut. Nah, kalau ini kan masih ada kurang, kita satu lagi untuk akunnya adalah PPN kurang bayar. PPN kurang bayarnya 1.619. Lanjut. Nah, udah sama kan nih total debit dan total kreditnya. Kalau udah kayak gini, lihat di sini ada keterangan apa, langsung kita save aja boleh. Oke. Nih, sekarang kalau kita lihat nih, di sini kita boleh refresh nih di rekonsiliasi PPN-nya. Nah, sudah 0 jumlahnya. Tuh. Sudah 0. Nah, kalau sudah seperti itu, kita boleh X. Kita boleh tutup tabnya, lalu kita transaksi terakhir nih, tanggal 31 Januari 2020, melakukan proses akhir bulan. Proses akhir bulan untuk Januari 2020 dengan kurs SGD-nya 10.050. Jadi, kalau transaksi itu yang pertama kita harus buka adalah perusahaan. Dari perusahaan kita proses akhir bulan. Jadi proses akhir bulan kita pilih Januari sesuai dengan itu 2020. Kita pilih 2020. Ini udah bener ya. Satu kurs Rp1-nya 10.050. Kalau udah seperti ini, boleh kita simpan. Nah, sudah selesai. Jadi demikian
Untuk fitur persediaan aset tetap, kas and bank, dan juga jurnal umum.